Shoes are gone. What's with the shoes? Yeah. Cerita akan berfokus pada seorang wanita bernama Sumiati yang sedang berkendara malam di jalanan hutan Taman Nasional. Ia terlihat sedang menyetir sambil iseng menggigit jarinya dan memutuskan untuk berhenti setelah jarinya tak sengaja berdarah. Dan ya, ada seekor uncal yang berdiri tepat di depan mobilnya, entah ingin membegal atau sekedar lewat saja. Tapi pusat tersebut tiba-tiba menghilang saat Sumiati mengalihkan pandangannya. Setibanya di tempat tujuan, yaitu kantor pusat Taman Nasional, akhirnya diketahui jika Sumiati adalah seorang pemula yang bermaksud untuk berkarir sebagai penjaga hutan, di mana Ibu Xiang yang merupakan pimpinan pun sedang memberikan pengarahan tentang tugas mereka yang akan bekerja selama 90 hari atau sekitar 3 bulan. Sendirian loh, tanpa rekan ataupun pendamping, yang hal ini berkaitan dengan beberapa kasus hilangnya para pendaki selama beberapa tahun terakhir. Sehingga dengan disebarnya para penjaga di berbagai titik, diharapkan bisa meminimalisir kasus hilang tersebut. Belum berangkat, Sumiati tak sengaja bertemu dengan pasangan suami istri, yaitu si Om dan si Tante, yang memang sudah kenal dengan Sumiati sebelumnya. Mereka kebetulan berniat untuk melakukan camping berdua saja di hutan ini untuk mengenang masa-masa ketika masih muda dulu. Menggunakan helikopter, Sumiati pun diturunkan di titik yang sudah ditentukan. Ia langsung berjalan menuju pos atau pondok yang sudah disiapkan, di mana Sumiati merubah dinding pondok ini seperti sebuah investigasi dengan foto seseorang anak kecil bernama Jenong. Jenong yang merupakan adiknya sendiri yang diketahui hilang di hutan ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa Sumiati tidak semata-mata bekerja menjadi penjaga hutan, melainkan ada misi rahasia yang ingin ia lakukan, yaitu menguak fakta tentang penyebab hilang adiknya tersebut. Adiknya nang dia. Keesokan paginya, Sumiati terlihat sedang bersiap untuk melakukan patroli sesuai dengan jobdesknya sebagai penjaga hutan, di mana ia mulai berjalan menyelusuri Taman Nasional yang luasnya kurang lebih sekitar 73 hektaran ini. And suddenly, there it is. Exactly. The rangers know. They Malam tiba, ia pun mendirikan tenda kecil dan tidur makan sendirian dalam cahaya yang minim. Dan sungguh hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjalankan pekerjaan seperti ini. Karena jujur saya pribadi agak kurang suka ya pegunungan, karena takut akan ada binatang macan, tikus, singa, apalagi ya, babi dan lainnya. Hari kedua di dalam hutan, Sumiati pun melakukan patrolinya dengan satu-satunya alat komunikasi berupa HT yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pusat atau penjaga hutan terdekat, di mana HT-nya tiba-tiba mengalami gangguan kekerasan akibat baterainya yang hampir habis dan lupa membawa cadangannya, sehingga untuk menghemat ia pun mencabut semua baterainya. Singkat cerita, malam pun poek
di tengah gelap gulita, hanya senterlah satu-satunya penerangan yang bisa ia gunakan, di mana Sumiati tiba-tiba kaget saat mendengar bunyi Hatena yang padahal tidak ada baterainya sama sekali. Belum juga kagetnya mereda, Sumiati pun dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang ternyata adalah sesama penjaga hutan bernama Laron, yang merupakan penjaga hutan senior yang sudah pernah ia temui sewaktu di markas, di mana mereka berdua akhirnya bobo bareng di tendanya masing-masing dong, dan mulai mengobrol satu sama lain. Koneng tenda ki ngapa ya? Aku lagi Entah naksir atau ada maksud lain, Laron tiba-tiba bercerita mengenai kasus hilangnya beberapa penjaga hutan, di mana Sumiati yang memiliki tujuan sendiri pun tidak terlalu memperdulikannya, tapi tetap menghargai topik pembicaraannya. Keesokannya, Sumiati pun berpamitan kepada Laron untuk melakukan patrolinya. Yang setelah beberapa jam berkeliling, Sumiati pun kembali ke titik awal, yaitu pos atau pondoknya, untuk membersihkan diri setelah hampir 2 hari tidak mandi. Ih, jorok sekali. Loh, udah mati ya? Kamu masih kepala lagi. Sembuh. Hari-hari berlalu dengan melakukan patroli dan mencatat titik-titik yang sudah ia kunjungi, di mana bayang-bayang tentang adiknya yang hilang selalu menghantui pikirannya, yang membuat Sumiati tidak bisa tidur nyenyak. Ya, ada seorang pendaki yang mengaku tersesat dan butuh pertolongan. Namun anehnya, pendaki tersebut malah lari ke semak-semak, sehingga Sumiati harus mengejarnya. Keesokan paginya, pendaki itu pun langsung dievakuasi menggunakan helikopter, di mana kekasihnya yang bernama Lara rupanya masih tersesat di hutan ini, sehingga Laron dan beberapa penjaga pun ditugaskan untuk melakukan pencarian. Sementara Sumiati disuruh untuk tetap berjaga di pondok. Kalau-kalau Lara menyusul ke sana, dan untuk mengenali wajahnya, ia pun diberikan si milik Lara. Setelah Sumiati kembali ke pondok, ia pun merasa tidak betah dan ingin melakukan pencarian seperti yang lain, sehingga ia pun nekat melanggar perintah Ibu Xiang dengan melakukan patroli secara diam-diam. Sampai malam hari, Sumiati masih tidak menemukan apa-apa, sampai ia berjumpa kembali dengan seekor rusa hitam yang sempat muncul di adegan awal, yang ketika Sumiati mengalihkan pandangannya sebentar, rusa itu tiba-tiba sudah menghilang. Entah apa maksudnya. Tak lama pun menemukan seorang wanita yang memakai kemeja tapi tidak memakai celana, yang setelah dilihat ternyata kowe nyata mbok. Tolongilah, tolongi aku, Sumiati, tolongi. ya,
itu adalah Sarah. Ia langsung dievakuasi, sementara Sumiati masih heran dengan perilaku Lara yang sama anehnya dengan perilaku si pendaki sebelumnya. Entah apa yang sudah terjadi kepada mereka berdua. Ibu Xiang nampak sangat kecewa dengan pelanggar yang dilakukan oleh Sumiati. Bukannya diam di pondok, malah berkeliaran. Yang alhasil dengan sangat berat hati, Bu Xiang tidak akan memperpanjang kontrak kerjanya. Setelah semua orang pergi, Sumiati pun kembali pondok dan langsung melakukan patroli karena tidak betah terus berdiam diri. Yang karena malam sudah terlarut-larut, ia pun mendirikan tenda dan mencoba memejamkan mata. Tapi tiba-tiba... Siapa ya? Siapa? Ajeng munyung lah. Siapa kayaknya lah. Ya, ada seseorang makhluk yang sepertinya iseng menjahili Sumiati, di mana HP tiba-tiba berbunyi yang berasal dari Laron yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang butuh bantuan di dekat lokasinya. Sehingga Sumiati pun disuruh untuk melakukan pencarian. Setelah berjalan beberapa menit, Sumiati tiba-tiba sudah berada di sebuah danau. Di Maheta kembali berbunyi dengan suara anak kecil yang menyuruhnya untuk berlari. Tetapi... ya, Lemon pun terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Sadar-sadar, hari sudah siang. Ia pun pergi ke danau untuk cuci muka. Yang tepat saat kembali ke hutan untuk mengambil HP-nya, tiba-tiba... Lennon melihat sosok Sarah yang sebenarnya tidak nyata, di mana seseorang anak kecil tiba-tiba muncul dan membisiki Sarah dengan mengatakan, "Gantikan apa yang kau ambil, atau penunggu hutan ini akan mengambilmu sebagai gantinya pada..." Akhirnya terkuaklah sudah jika di hutan Taman Nasional ini terdapat sosok entitas entah jin kafir atau jurik jaringan. Mereka biasa menjadikan para pendaki sebagai tumbal, dan Sumiati sudah melakukan kesalahan besar dengan mengambil calon tumbal mereka yang tidak lain adalah Sarah dan si pendaki, sehingga sebagai gantinya akan dijadikan tumbal selanjutnya. Tak hanya itu saja, Sarah rupanya belum menyadari jika saat ini dirinya sedang berada di alam arwah, sehingga ketika ia melihat ada si Om dan si Tante, Sumiati tidak bisa memanggil mereka berdua karena memang berbeda dimensi. Om, krungu rasa. Ya Allah. Sadar jika dirinya sudah berada di alam arwah, Sumiati pun memutuskan untuk kembali ke pondok, berharap bisa menemukan portal untuk dirinya bisa kembali ke dunia manusia. Yang dalam sepanjang perjalanan menuju ke sana, ia tak sengaja melewati pasar setan yang dipenuhi oleh selebaran orang hilang, yang merupakan para pendaki dan orang-orang yang hilang di hutan ini. Setibanya di pondok, Sumiati menemukan sepatu milik Jenny, adiknya, hingga ia terbayang masa lalu ketika dirinya sedang menangisi adiknya yang hilang. Saat Sumiati masuk ke dalam pondok, itulah ia tiba-tiba sudah berada di dalam rumah masa kecilnya dengan dirinya sendiri yang terlihat menggigit kulit tangannya sendiri. Lantas ia pun berjalan
mengikuti adiknya yang berlari ke tempat lain. Yang di situ Sumiati memasuki sebuah ruangan berisi para penjaga yang sedang duduk dengan sebuah peti mati berisi bangkai rusa, di mana momen ini merupakan representasi atau gambaran yang menunjukkan bahwa para penjaga senior seperti Ibu Xiang, Laron, dan lain-lain sudah mengetahui akan tradisi hutan yang suka mengambil tumbal manusia. Setelah melewati serangkaian momen menakutkan, Sumiati pun tiba-tiba sudah berada di danau. Ibu Xiang yang berada tepat di sampingnya. Sebelum mengobrol, Sumiati pun bertanya dulu untuk memastikan apa yang dilihatnya bukan, dan ternyata Ibu Xiang yang saat ini bersamanya adalah nyata. Yang di situ ia mengungkapkan penyesalannya yang dulu pernah membiarkan Sumiati, adik kandung Sumiati, menjadi tumbal, sehingga untuk menebus kesalahannya, Ibu Xiang akan menggantikan posisi Sumiati saat ini sebagai tumbal untuk entitas di hutan ini. Sumiati kembali ke dunia manusia. Ia pun diselamatkan oleh Laron yang sedang berada di sana. Dan setelah semua selesai, Sumiati pun kembali pada aktivitasnya sebagai penjaga hutan Taman Nasional. Sebelum berpencar ke pos masing-masing, Sumiati pun diberitahu tentang seorang pendaki yang hilang bernama James. Yang seperti kita tahu, ini semua hanya formalitas saja, karena meskipun ketemu, mereka tetap akan dibiarkan tersesat. Secara kebetulan, Sumiatilah orang yang menemukan James, di mana ia bertanya, apakah kau nyata? Sumiati pun menjawab, tidak. Ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, sehingga Sumiati pun segera pergi, membiarkan James jadi tumbal entitas yang ada di hutan ini. Tamat.